Selamat datang di List of List. Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Manhwa, Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-13. Seperti biasa, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Baekhyun meminta Yunjong menceritakan semua kejadian yang terjadi saat dia tidak ada di Gunung Berbunga. Yunjong terdiam dan memikirkan ketika dia meminta izin kepada Junmyung untuk menemui Baekhyun. Junmyung tidak terlalu menghiraukannya. Yunjong merasa cemas ketika Junmyung tidak menunjukkan reaksi yang besar. Dia tidak akan merasa bingung jika Junmyung memberikannya instruksi terhadap apa yang harus dia lakukan. Dia merasa bingung. Dia tidak punya pilihan lagi selain menceritakan semuanya pada Baekhyun, seolah dia sedang mengkhianati Junmyung. Yunjong mulai menceritakan ketika Junmyung bergabung dengan Sekte Gunung Berbunga. Dia mengatakan bahwa Junmyung menemukan harta sekte dan buku seni bela diri yang hilang. Dia juga membayar semua hutang sekte dengan menemukan buku keuangan dan juga mengambil alih kembali seluruh bisnis mereka. Tidak hanya itu, Junmyung juga menyembuhkan penyakit tetua Wang, pemimpin guild pedagang Yuna, yang sekarang mendukung keuangan Sekte Gunung Berbunga. Mendengar itu, Baekhyun sangat terkejut dan dia langsung menyuruh Yunjong untuk keluar dari kamarnya. Baekhyun mengatakan bahwa Junmyung benar-benar menyelesaikan persoalan berat yang sedang dihadapi oleh Sekte Gunung Berbunga. Sekarang mereka mengerti mengapa para tetua memerlukan Junmyung. Baekhyun menambahkan bahwa pengaruh Junmyung akan bertambah selama dia terlibat dengan guild pedagang Yuna. Akan tetapi, Baeksang tidak setuju dengan itu semua. Bukan hal yang masuk akal jika menunjukkan perhatian kepada anak yang hanya menghasilkan uang, sedangkan mereka adalah sekte seni bela diri. Baekhyun mengingatkan agar Baeksang berhati-hati dalam berbicara agar tidak didengar oleh para sahyung besar. Baekhyun mengatakan mereka harus fokus pada konferensi dengan Sekte Ujung Selatan yang akan diadakan sebentar lagi. Dia berpikir ketika para tetua mulai menyadari bahwa konferensinya sudah dekat, mereka tidak akan mungkin memberi perhatian lagi pada murid kelas bawah, dan setelah itu semuanya akan kembali seperti seharusnya. Baekhyun mengingatkan bahwa tidak hanya mereka yang harus fokus latihan, tapi murid kelas bawah juga ikut berpartisipasi pada konferensi. Dia menyarankan untuk mengabaikan latihan para murid kelas bawah secara pribadi. Baeksang menyetujuinya. Dia merasa tidak akan cukup untuk mendapatkan kembali perhatian para tetua. Dia juga harus memberi pelajaran kepada murid kelas bawah agar tidak direndahkan. Pelajaran di mana senioritas itu penting. Sambil mengepalkan tangannya, dia mengatakan bahwa dia berharap Junmyung juga berbakat dalam seni bela diri. Jika tidak, apa yang dia lakukan kepada Junmyung akan terasa sangat sulit baginya. Di sisi lain, Yunjong memasuki kamar Junmyung dan melihat Junmyung sedang tertidur sangat pulas. Dia menyesal karena sudah mengkhawatirkan Junmyung. Yunjong duduk di samping Jogul, mereka membicarakan apa yang ditanyakan oleh Baekhyun. Yunjong memperhatikan Junmyung yang sedang tertidur dan berpikir Junmyung memang gila. Dia berani membuat keributan saat murid kelas menengah hadir dan bahkan juga ada sahyung besar. Sahyung Baekhyun bukanlah orang yang sebenarnya sangat tegas pada murid kelas bawah, tapi karena semuanya jadi tegang antar mereka. Dia tidak bisa lagi memprediksi apa yang akan terjadi pada mereka semua. Jogul mengatakan, mungkin cepat atau lambat, sebuah bencana akan jatuh kepada mereka semua. Yunjong membenarkan perkataan Jogul. Dia merasa harus memperkirakan semua ini ketika para sahyung kembali. Dia meminta Jogul untuk memanggil semua murid kelas bawah dan memberitahu mereka untuk berhati-hati dalam bertingkah. Sambil melangkah keluar, tiba-tiba Jogul menanyakan kira-kira siapa yang akan menang jika Junmyung dan Baekhyun bertarung. Yunjong marah dan minta Jogul untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Di ruang pemimpin sekte, Ungam mengatakan bahwa saat ini ada suasana yang aneh antara murid kelas bawah dan menengah dibandingkan dengan dulu. Pemimpin sekte berpikir bahwa ini hanya tinggal masalah waktu saja sebelum mereka semuanya meledak.
Saat ini, murid-murid kelas menengah dan bawah umurnya terlalu dekat. Yang paling muda di kelas menengah adalah Yui Seol. Umurnya hampir sama dengan murid yang paling tua di kelas bawah yaitu Yunjong. Walaupun Sekte Gunung Berbunga belum yang terbaik saat ini, tapi mereka merupakan salah satu sekte yang berreputasi. Mereka sudah mencoba untuk lebih seleksi dalam menerima murid, tapi karena situasi finansial yang tidak mendukung, mereka menjadi kesulitan. Dan pada akhirnya, mereka menerima seluruh anak dari keluarga-keluarga yang mendukung mereka. Jika ada jarak umur antara murid kelas bawah dan menengah, mereka pasti tidak memandangnya sebagai kompetisi. Tapi jika mereka hanya berjarak 10 tahun atau kurang, maka rivalitas antar mereka tidak bisa dihindari. Menurut Ungam, yang dulunya murid kelas bawah tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan kelas menengah, sekarang berbeda. Pemimpin sekte juga berpikir, perbedaan yang dulu dan sekarang akan menjadi sebuah perubahan tokoh utama. Maksudnya adalah, orang-orang yang paling senior seperti Baekjun, Yunjong, dan yang lainnya akan tergeser oleh Chunmyung dan akan menjadi orang terpenting. Dulunya yang lebih tua memiliki posisi yang paling atas, tapi sekarang yang muda malah akan naik ke posisi yang paling penting. Ketika Yunjong dan Jogul adalah inti dari murid kelas bawah, mereka hanyalah murid-murid sekte Gunung Berbunga. Tapi semenjak mereka berkumpul dengan Chunmyung, mereka menjadi semakin naik dan terus naik. Ungam merasa bersalah. Dia meminta maaf karena dulu dialah yang meminta membuat gedung asrama White Plum Blossom secara terpisah. Mereka membangunnya karena mereka melihat ada masalah yang dikhawatirkan muncul ketika mereka mulai menerima murid kelas bawah lebih awal dari yang seharusnya. Mereka ingin murid kelas menengah bisa hidup secara terpisah dari murid kelas bawah, supaya mereka bisa belajar dari murid kelas atas saat berlatih bersama. Yang menjadi masalah adalah, murid kelas bawah tidak bisa belajar dari murid kelas menengah, yang membuat pertumbuhan mereka juga terpisah. Pemimpin sekte meminta Ungam untuk percaya kepada muridnya. Bukankah Baekjun adalah anak yang sopan dan baik? Ungam terdiam. Yang dia maksud bukanlah Baekjun, akan tetapi Chunmyung. Walaupun pemimpin sekte menaruh perhatian yang banyak kepada Chunmyung, tapi dia tidak pernah mengajari Chunmyung secara pribadi. Ungam berpikir bahwa pemimpin sekte hanya menganggap Chunmyung sebagai bintang keberuntungan yang jatuh di sekitar Gunung Berbunga. Di aula latihan, terlihat semua murid kelas bawah tergeletak di tengah lapangan, kecuali Chunmyung yang masih di posisi duduk. Salah satu murid meminta ampun karena mereka tidak bisa menggerakkan badan mereka lagi. Chunmyung mengatakan bahwa besi hanya akan menjadi lebih kuat ketika tertimpa dan manusia akan lebih kuat ketika mereka dihajar. Saat murid kelas bawah sedang istirahat di tengah lapangan, tiba-tiba beberapa orang murid kelas menengah datang dan berteriak, tidak ada yang boleh tiduran di tempat latihan. Mereka datang untuk memeriksa murid kelas bawah, karena mereka khawatir. Tapi murid kelas bawah dianggap malas-malasan hanya karena tidak ada yang mengawasi. Semua murid kelas bawah terkejut dan langsung duduk melihat ke arah murid kelas menengah. Begitu juga dengan Chunmyung. Mereka mengingat bahwa sekarang bukan saatnya untuk bersantai-santai karena konferensi dengan Sekte Ujung Selatan sudah dekat. Murid kelas menengah meminta semua murid kelas bawah membersihkan semuanya dan pastikan tidak ada satupun debu yang tertinggal setelah mereka latihan. Dan itu merupakan hukuman atas kemalasan murid kelas bawah. Setelah itu, murid kelas menengah meninggalkan tempat latihan. Murid kelas bawah masih bingung dengan apa yang terjadi. Mengapa murid kelas menengah tiba-tiba menjadi seperti itu? Chunmyung mengatakan, mungkin mereka salah makan. Jogul melihat ke arah Chunmyung. Dia berpikir harusnya Chunmyung memiliki sedikit hati nurani. Di asrama, terlihat Jogul sangat kesal mengingat perkataan dari senior mereka. Mereka benar-benar cerewet. Saat berjalan, tidak boleh ada yang bersuara, dan ketika mau minum harus izin dulu kepada mereka. Jogul merasa dia sudah terbiasa jika dihajar, tapi dia tidak tahan jika diperlakukan seperti itu. Dia tidak menyangka seniornya orang yang seperti itu, padahal dia sangat menghormati seniornya. Yunjong mengatakan, sepertinya senior mereka berniat sengaja ingin membuli mereka dengan membawa peraturan lama. Mereka tidak boleh melepas pedang kemanapun mereka pergi, dan semuanya dikumpulkan walaupun hanya satu orang yang membuat masalah. Yunjong menanyakan kepada Chunmyung yang sedang beristirahat, bahwa apa yang harus mereka lakukan terhadap senior mereka. Yunjong menambahkan sepertinya dia tahu apa yang diinginkan para senior. Dia meminta Chunmyung berperilaku seperti yang mereka inginkan. Chunmyung langsung terduduk melihat ke arah Yunjong. Yunjong merasa ketakutan melihat Chunmyung, mulai emosi. Chunmyung berjalan keluar kamar dan mengatakan bahwa dia tahu apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya.
Dia hanya akan menghajar mereka habis-habisan hingga sekarat. Mendengar itu, Yunjong langsung terdiam kaku. Setelah itu, Yunjong langsung berteriak di lorong asramanya agar tidak membiarkan Junmyung kabur. Dia mengatakan, jika mereka tidak menangkap Junmyung, mereka akan mati. Semua murid terkejut dan langsung berusaha mengejar Junmyung. Tapi usaha mereka jadi sia-sia karena Junmyung terlalu cepat. Mereka tidak bisa mengejarnya. Seorang murid yang ada di depan Junmyung berusaha untuk menangkapnya. Tapi Junmyung masih bisa lolos. Mereka mencoba ngepung Junmyung dan menangkapnya. Akhirnya, Junmyung bisa ditahan oleh beberapa murid. Jogul langsung melompat dan menimpa Junmyung. Mereka semua menahan Junmyung agar tidak bisa pergi. Junmyung bersikeras agar teman-teman melepaskannya. Dia berteriak bahwa murid kelas menengah sudah keterlaluan. Mereka melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah dilakukan ratusan tahun yang lalu. Dia akan menghajar mereka sekali saja. Jogul juga berteriak bahwa apa yang akan dilakukan Junmyung bisa mengakibatkan dirinya dikeluarkan dari sekte. Tiba-tiba, Yunjong datang dan mengatakan sebentar lagi konferensi Sekte Ujung Selatan dan Gunung Berbunga akan dimulai. Dia meminta Junmyung untuk memikirkan hal itu. Sahyung Baekchun akan menjadi perwakilan kelas menengah. Jika dia tidak bisa bertarung setelah Junmyung menghajarnya, apa yang akan mereka lakukan? Dengan santai, Junmyung menjawab, dia akan menendang Baekchun sampai dia bisa bertarung. Yunjong tetap berusaha menahan Junmyung, dan dia mengatakan, tidak akan membiarkan Junmyung melakukan hal itu. Walaupun jika itu sangat sulit bagi mereka sekarang, tapi itu jauh lebih baik daripada dipermalukan oleh Sekte Ujung Selatan. Yunjong memohon kepada Junmyung untuk mendengarkan perkataannya. Junmyung kemudian terpaksa mengikuti perkataan Yunjong dan itu akan dilakukannya hanya sampai acara konferensi saja. Akan tetapi, dia tidak akan menahannya jika Baekchun mencari gara-gara untuk berkelahi dengannya. Yunjong merasa lega dan terharu karena Junmyung mengikuti perkataannya. Di atas tebing Gunung Berbunga, terlihat Baeksang mendatangi Baekchun dan mengatakan bahwa dia kecewa karena Junmyung tidak ada reaksi dan tidak melakukan apa-apa setelah mereka memperlakukan seperti itu. Baekchun berpikir bahwa itu berbeda dari apa yang diharapkan. Dia ingin membuat Junmyung sedikit lebih marah lagi agar dia memberontak dan menjadikan hal itu alasan untuk melawannya. Dia berpikir ternyata Junmyung bukan orang yang bodoh yang mudah marah. Baekchun menanyakan bagaimana dengan murid kelas bawah lainnya. Baeksang menjawab, selain mereka sedang melakukan latihan yang aneh, tidak ada yang jadi persoalan. Baeksang juga mengingatkan agar mereka tetap fokus pada konferensi dengan Ujung Selatan yang semakin dekat. Mereka tidak tahu kapan murid kelas atas akan menunjukkan tanda-tanda frustasi dengan mereka. Baekchun mengerti akan hal itu, akan tetapi karena sekarang mereka sudah cukup mengganggu murid kelas bawah, mereka harus melanjutkan sampai selesai. Sebelum mereka pergi latihan tertutup, murid kelas bawah begitu baik dan penurut, tapi mereka berubah total hanya dalam 1 tahun. Seorang lelaki dinilai dengan siapa mereka berteman, jadi mereka tidak perlu menghukum semua murid kelas bawah karena masalahnya hanya pada bocah yang bernama Junmyung itu. Dia akan memberi pelajaran sedikit lebih keras kepada Junmyung. Dia berpikir melakukan hal itu adalah untuk melindungi Sekte Gunung Berbunga. Sambil tersenyum jahat, Baekchun mengatakan, murid kelas bawah akan mengerti hal itu. Tetapi mereka harus melalui sedikit penderitaan. Saat tengah malam tiba, Junmyung pergi keluar sekte dan melihat sekelilingnya untuk memastikan tidak ada orang di sana. Dia berpikir tidak akan pergi lagi ke tempat latihan yang sebelumnya, karena tidak mau ketahuan oleh Yu Iseo lagi. Junmyung mengatakan, tidak disangka bahwa dia harus melalui begitu banyak masalah hanya karena anak-anak muda itu. Di situasi lain, Junmyung sangat ingin menghajar Baekchun karena peraturan yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Dia ingin mengembalikan semua keadaan, tapi dia mengingat Yunjong yang memohon kepadanya. Dia berpikir bahwa ini sangat aneh. Dia merasa akhir-akhir ini Yunjong mulai mirip seperti Sahyungnya dulu. Tidak hanya menampakkan saja, tetapi reaksi yang mereka tunjukkan juga mirip. Setiap kali Junmyung membuat masalah, dia pasti akan menunjukkan wajah yang frustasi dan tidak berdaya. Junmyung merasa bersalah menyebabkan hal itu. Dia berjanji bahwa dia akan bertahan hingga konferensi Gunung Berbunga dan Ujung Selatan selesai. Walaupun dia ingin menghajar murid kelas menengah, dia justru lebih menginginkan kepala Sekte Ujung Selatan. Junmyung sudah menemukan tempat yang pas untuk latihan. Dia mengeluarkan pedangnya dan akan mulai pelatihan. Sebelum itu, dia melihat ke sekelilingnya untuk memastikan tidak ada orang di sana. Dia mengingat Yu Iseol. Dia tidak melakukan apa-apa karena Yu Iseol terus mengikutinya kemanapun dia pergi.
Walaupun dia sudah menahan diri ketika melihat Chunmyung sedang bersama murid kelas bawah, tetapi saat Chunmyung sendirian, Yu Seol pasti mengganggunya dan mencoba untuk mengajaknya berbicara. Chunmyung bisa saja menghindar jika dia bisa merasakan keberadaannya, tapi anehnya itu tidaklah mudah. Memang ada orang yang memiliki tingkat keberadaan yang lemah, jadi memang sulit untuk merasakannya. Saat Chunmyung mengeluarkan pedangnya, dia dikejutkan oleh seseorang yang memanggil namanya. Dia melihat dari pantulan pedang miliknya bahwa orang yang berada di belakangnya adalah Yu Seol. Dia berteriak karena Yu Seol tidak memberikan tanda-tanda dia akan muncul, sehingga membuat Chunmyung sangat terkejut dan takut. Yu Seol melihat Chunmyung. Dia mengatakan bahwa dia adalah Sahyung bagi Chunmyung, dan Chunmyung adalah Sajae baginya. Sambil menunjuk Chunmyung, Yu Seol memerintahkan bahwa Chunmyung harus hormat kepadanya. Chunmyung menanyakan apa yang diinginkan oleh Yu Seol dan mengapa dia selalu mengikutinya. Yu Seol marah karena Chunmyung bertanya dengan tidak sopan. Lalu Chunmyung dengan muka mengejek, dia bertanya dengan sangat sopan kepada Yu Seol. Seketika Chunmyung berpikir, jika Sahyungnya dulu melihatnya seperti itu, pasti dia akan tertawa terbahak-bahak sampai sesak napas. Dia tidak menyangka akan berbicara begitu formal pada seorang yang lebih muda. Yu Seol meminta Chunmyung untuk mengajarinya teknik bunga plum bermekaran. Chunmyung terkejut. Mungkin itu alasan Yu Seol mengikutinya selama ini. Sebelumnya dia berpikir bahwa Yu Seol akan menanyakan apakah Chunmyung mempelajari sejenis sihir atau seni bela diri yang tidak ada di Sekte Gunung Berbunga. Chunmyung berpura-pura tidak mengetahui apa maksud perkataan Yu Seol. Yu Seol mengancamnya akan menyampaikan kepada Sahyung mereka. Lalu Chunmyung mempersilahkan. Dia malah tidak yakin bahwa mereka akan mempercayai Yu Seol. Kemudian Yu Seol melanjutkan akan memberitahu pemimpin sekte. Dengan muka mengejek, Chunmyung tidak peduli dengan apa yang Yu Seol katakan. Chunmyung kemudian mengatakan, bukankah seharusnya Sajae yang harus belajar dari Sahyung? Yu Seol terdiam. Chunmyung berharap dia akan membuat Yu Seol tidak mengganggunya lagi. Tetapi ternyata, Yu Seol tetap meminta Chunmyung mengajarinya. Dia berpikir bahwa tidak ada semacam hierarki dalam belajar. Chunmyung masih berusaha untuk meyakinkan Yu Seol bahwa apa yang dia lihat itu mungkin salah, dan mengatakan itu hanya imajinasinya saja. Tetapi Yu Seol tetap yakin apa yang dia lihat saat Chunmyung latihan, karena dia juga pernah melihat sebelumnya. Chunmyung terkejut mendengar hal itu. Teknik pedangnya dapat membuat bunga plum bermekaran. The Plum Blossom Sword Technique, salah satu teknik pedang Sekte Gunung Berbunga yang tidak seperti teknik-teknik lainnya. Teknik pedang Plum Blossom tidak hanya manual rahasia, karena hanya diwariskan melalui bimbingan saja. Untuk mempelajari itu, dia harus menjadi murid terpilih dan juga harus menjadi salah satu tetua. Pada medan perang yang tidak ada akhirnya di Gunung Berbunga, seluruh tetua Sekte Gunung Berbunga sudah mati. Mereka tidak sempat mewariskan teknik itu kepada siapapun. Tetapi Yu Seol mengatakan bahwa dia pernah melihat seorang selain Chunmyung menggunakan teknik itu. Seketika, Chunmyung menjadi marah dan menanyakan hubungan Yu Seol dengan Sekte Ujung Selatan. Yu Seol heran dengan perkataan Chunmyung. Apa hubungan semua itu dengan Sekte Ujung Selatan? Chunmyung masih berpikir bahwa Yu Seol sedang berpura-pura tidak tahu. Dia ragu dengan seseorang yang terlihat lugu seperti Yu Seol bisa bertingkah seolah tidak tahu apa-apa begitu sempurna. Chunmyung berpikir, jika memang Yu Seol melihat teknik itu di Sekte Ujung Selatan, itu artinya hanya sampai pada level teknik pada 12 movement Snowflower. Tidak mungkin mereka bisa menggunakan teknik pedang Plum Blossom yang asli, karena diperlukan energi dalam Sekte Gunung Berbunga untuk bisa menggunakan dengan benar. Chunmyung menanyakan apa maksud Yu Seol pernah melihat teknik itu sebelumnya. Kapan dan di mana itu terjadi? Akan tetapi, Yu Seol hanya menjawab bahwa dia melihat sudah sangat lama. Dia mohon kepada Chunmyung untuk mengajarinya. Chunmyung mengatakan bahwa dia benar-benar tidak mengerti mengapa Yu Seol selalu meminta mengajarinya. Chunmyung berpikir, dia bisa membuat Yu Seol menyerah untuk tidak meminta dia mengajarinya lagi. Akan tetapi, Chunmyung salah. Yu Seol tiba-tiba mengeluarkan pedangnya dan berkata, dia tidak punya pilihan lagi. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-13. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, kami ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan